Oke guys, welcome back to my channel DCDS. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Math Solver part ke-12. Kali ini kita akan membahas sistem eksponen. Video ini aku buat malam karena ya dari waktunya malam. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Oke, sebelum masuk ke dalam materinya kita harus tahu dulu apa dasar-dasar dari eksponen. Oke, kita pertama masuk ke dalam pengertian terlebih dahulu. Eksponen bisa disebut juga perpangkatan, bisa juga disebut perkalian tingkat 2, bisa disebut perkalian terusan. Jadi perkalian eksponen itu banyak sekali pengertiannya. Eksponen juga biasa disebut dengan eksponensial. Oke. Bisa disebut eksponensial, bisa disebut eksponen. Jadi eksponen itu merupakan perpangkatan dari sebuah bilangan yang angkanya sama. Angka sama. Oke. Jadi kalau misalnya kita punya perpangkatan A pangkat B itu sama dengan C, maka nilai C itu sama dengan A kali A kali A kali A kali A kali dan seterusnya sebanyak B. Ini pengertian, maka A pangkat B itu sama dengan A kali A kali A kali A kali A kali A titik sebanyak B. Nah, itu pengertian dari eksponen. Jadi kalau misalnya 3 pangkat 6 berarti 3-nya ada 6. Nah, kalau misalnya 7 pangkat 2 berarti 7-nya ada 2. Kalau 7-nya ada 2. Kalau misalnya 6 pangkat 8 berarti 6-nya ada 8. Nah, dan seterusnya. Itu pengertian dasar dari eksponen, oke? Kita masuk ke sifatnya. Oke. Kita masuk ke sifat eksponennya. Jadi yang pertama itu jika sesama bilangan dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Oke, misal A pangkat N dikali A pangkat M itu sama dengan A N ditambah M. Itu untuk sifat yang pertama. Jadi kalau misalnya punya perkalian eksponen yang sejenis, ini namanya perkalian eksponen yang sejenis, maka pangkatnya dijumlahkan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kebalikan dari ini, jika sesama bilangan dibagi kan, maka pangkatnya dikurang. Oke, misal kita ambil A pangkat, jangan A deh, misalnya P pangkat A per P pangkat B, berarti PA dikurang B. Lihat, eksponennya dia berupa bagi tapi pangkatnya dikurangkan. Itu sifat yang kedua, oke? Sifat yang ketiga, sifat eksponen yang ketiga adalah jika sesama bilangan dipangkatkan, oke, maka pangkatnya dikalikan. Oke, ini misal kita ambil A pangkat R pangkat S, berarti A pangkat R kali S. Ini rumusnya. Jadi pangkatnya, jika sebuah pangkat eksponen dipangkatkan kembali, maka dia akan menghasilkan A R kali S. Jadi perpangkatannya dikali, oke? Kita masuk ke sebelah dulu yang keempat.
jika dipangkatkan 0, oke, maka hasilnya 1. Jadi A pangkat 0 sama dengan 1. Ini sifat 4. Semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. Kita ambil pembuktian misalnya di sini, oke. Jika kita punya A pangkat N dikurang N itu sama dengan 0. Oke. Maka N ini kan habis, A pangkat 0 sama dengan 0. Tapi kalau kita bisa lihat di sini, ini tidak sinkron. Misal kita ambil pembagian A pangkat M per A pangkat N dengan M sama dengan N. Oke. Maka A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan 1. Oke. Maka M per N itu berarti kan A pangkat M dikurang N. Mn itu kan sama dengan 0, berarti sama dengan 1. Maka A pangkat 0 sama dengan 1. Inilah jawabannya. Jadi A pangkat 0 itu didapat dari dua buah perpangkatan yang nilainya sama. Dari pembagian itu kalau misalnya M sama dengan N, ini akan otomatis M per M kan 1. Tapi kalau kita lihat pengurangan dalam sistem eksponen, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Oke. Kita masuk ke dalam pembahasan soalnya. Oke, kita masuk ke soal yang nomor pertama, yaitu diketahui 25 kali 0,25 dikali 25 kali 0,25 dikali 25 kali 0,25 dan seterusnya, itu hasilnya ada 125. Yang ditanya itu adalah nilai N kurang 3 dikali N ditambah 2. Oke. Nah, kita harus tahu sifat eksponen sebelum-sebelumnya ada 4 sifat eksponen. Yang akan kita gunakan hanyalah 2 di sini, oke? Yang pertama, jika perkalian otomatis pangkatnya ditambah, maka 0,25 ditambah 0,25 ditambah 0,25 ditambah dan seterusnya, hasilnya adalah 125. Nah, ini kan sebanyak N, oke? Maka ini kita lambangkan 25 pangkat N itu sama dengan 25 pangkat 0,25 0,25 N sebanyak N. Jadi kalau misalnya pangkat 1 dia N nya 1, sebanyak 2 N nya 2, sebanyak N nya 3, sebanyak N nya 4 dan seterusnya. Jadi kita pangkatkan dengan lambang N ya. N itu adalah banyaknya suatu perpangkatan itu dihasilkan. Jadi hasilnya ada 125. Ini bisa kita bulatkan menjadi 5 pangkat berapa? 25 kita bisa bulatkan menjadi 5 pangkat 2. Kemudian 125 bisa kita bulatkan menjadi 5 pangkat 3. Jadi kita bisa ambil penjelasan dari sini adalah 5 pangkat 2 dikali 0,25 N sama dengan 5 pangkat 3. Maka kita bisa ambil dari sini berarti 0,25 kali 2, 0,5. 5 kali 0,5 N sama dengan 5 pangkat 3. Maka 5 sama dengan 5 berarti 5 nya habis, maka 0,5 N sama dengan 3. Maka N sama dengan 3 dibagi 0,5, atau N sama dengan 3 dikali 10 per 5. Maka hasilnya adalah 30 per 5 sama dengan 6. Jadi N nya itu sama dengan 6. Jadi untuk menentukan nilai ini berarti otomatis N nya itu adalah 6. Maka hasil dari N min 3 dengan N plus 2, 6 dikurang 3 dikali 6 ditambah 2. Maka hasilnya adalah 3 dikali 8. Maka hasilnya ada 24. Inilah jawabannya. Di sini jawabannya yang A. Itu cara menyelesaikan perpangkatan eksponen dasarnya, oke? Jadi kita amati dulu pengertian dari pembahasan ini. Misal kita mau punya bilangan tak berurutan tapi memiliki pola yang sama 0,25, 0,25 dan 0,25 dan seterusnya, maka kita bisa simpulkan dari suatu bilangan ke suku pertama sampai suku seterusnya kita lambangkan bisa dengan lambangkan dengan variabel atau kita lambangkan dengan pembagian sejenis variabel. Tapi di sini aku menggunakan sejenis variabel. Sejenis itu berarti otomatis dia sama-sama menjadi 0,25. Jadi 0,25 bisa kita variabelkan menjadi N. Jadi kalau misalnya pangkatnya 1 otomatis dia bilangan pertama, kalau pangkatnya 2 di bilangan kedua, pangkatnya ketiga dia bilangan ketiga dan seterusnya. Sehingga kita bisa memanipulasi perpangkatan 25 dengan 125 menjadi perpangkatan terkecil, yaitu perpangkatan 5. Jadi 5 pangkat 2 dengan 5 pangkat 3. 5 pangkat 2 itu menghasilkan 25 dan 5 pangkat 3 menghasilkan 125.
Jadi kalau misalnya kita bisa tarik lagi dari perkalian lagi, kita bisa kalikan 25, kita bisa bulatkan menjadi 5 pangkat 2 dikali 0,25 N sama dengan 5 pangkat 3. Jadi kita kalikan 2 kali 0,25 sesuai dengan syarat tadi. Misalnya kita punya perpangkatan AN kali M, itu sama dengan AN dikali M. Dengan syarat ini aku gunakan untuk menyelesaikan persamaan ini. 0,25 kali 2 itu sama dengan 0,5, dimana kalau misalnya kita 25 kali 2 sama dengan 50, hasilnya 0,50, cuma 0 dalam sebelah kanan koma itu bisa dianggap dan bisa tidak dianggap. Oke, 5 pangkat 0,5 N sama dengan 3. Di sini kita bisa ambil persamaan eksponen. Kalau misalnya dia memiliki nilai misalnya di sini ya, gimana ya, di sini aja ya. Misalnya kita mempunyai A pangkat fx sama dengan A pangkat gx dengan fx tidak sama dengan 1 dan gx tidak sama dengan tidak sama dengan 1, tidak sama dengan 0, gx dan tidak sama dengan 0, maka fx sama dengan gx dengan A sama dengan A. Jadi A nya itu bisa kita hilangkan dan kita hanya mencari nilai fx dan gx nya. Oke? Berarti kita menghasilkan 0,5 N sama dengan 3. Maka N sama dengan ini perkalian kita pindah ruaskan menjadi bagi 3 dibagi 0,5. Maka kita bisa simpulkan 0,5 itu kan sama dengan 5/10. Jadi kalau dalam pembagian bilangan penyebut setelah perkalian sebelah kiri, maka dia akan pindah naik ke atas dari 5/10 jadi 10/5. Maka kita bisa kalikan 3 kali 10/5. Maka hasilnya ada 30/5 sama dengan 6. Kita masukkan dengan angka yang ingin kita hasilkan. Yang ditanya itu adalah N-3 dikali N+2. Jadi kita masukkan 6 kurang 3 dikali 6 tambah 2. Maka hasilnya ada 3 dikali 8 sama dengan 24. Jawabannya yang dalam pilihan solid adalah yang A. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Oke, kita masuk ke nomor 2. Jadi masih sama seperti persamaan eksponen, cuma ini kita menggunakan 3 sifat. Yang pertama adalah penjumlahnya, pengkalinya, dan pembaginya. Oke. Yang pertama kita rubah dulu untuk perpangkatan 3, kita pangkatkan dengan 3. Maka 3 2x plus 3 sama dengan akar 3 27x plus 5. Kita pangkatkan dengan 3 di kedua ruas. Oke. Maka dia menjadi 2 kali 3 6x, 3 kali 3 9 sama dengan 27x plus 5. Ini 3 dengan 3 habis. Oke. Karena 3 kali sepertiga hasilnya 1 kan, berarti habis. Maka kita buat ini menjadi 3 pangkat 3. Bisa kita manipulasi menjadi 3 pangkat 3. Oke, maka 3 6x plus 9 sama dengan 3 pangkat 3 x plus 5. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 6x ditambah 9 sama dengan 3 pangkat 3x, ini dikali ini plus 15. 3 sama dengan 3. Maka 6x plus 9 sama dengan 3x plus 15. Maka kita bisa ambil ke persamaan linear. 6x min 3x sama dengan 15 dikurang 9. Ini pindah ruas jadi negatif. Ini pindah ruas jadi negatif. Oke, maka 3x sama dengan, ada yang tahu? 3 sama dengan 6. Maka x sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Inilah jawabannya. Jawabannya adalah yang E. Oke. Itu cara menyelesaikan soal nomor 2. Oke. Kita masuk ke soal nomor 3. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Ini kita mau menggunakan 3 sifat lagi sekaligus. Oke. Yang pertama ada perkalian, pembagian, serta perpangkatannya. Oke. Yang pertama kita rubah dulu menjadi 2 dan ini kita rubah dulu menjadi 2. Oke. 4 kita bisa manipulasi jadi 2 pangkat 2. Oke, 2x 2 pangkat 2 kali x plus 2. Oke. Sama dengan 16 kita manipulasi jadi 2 pangkat 4. 4 kita manipulasi jadi 2 pangkat 2 kali x. Oke. Maka 2 pangkat x per ini kali ini kali ini. Maka 2 pangkat 2x plus 4 sama dengan 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 2x. 2 pangkat 2x. Oke.
Jadi kita bisa manipulasi 2 pangkat X nya itu bisa kita ubah 2 pangkat X per 2 pangkat X 2 pangkat X dikali ini kita bisa rubah menjadi 2 berarti X 2X berarti kita jangan kita tetap jadi 2X pangkat 4 2X plus 4 ini bisa kita pecah aja langsung 2 pangkat 2X dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2X. Oke. Maka kita bisa ambil di sini kita jadi 2 pangkat X, ini kita jadi 2 pangkat X kuadrat. Oke. Kemudian yang ini kita juga pangkatkan 2X kuadrat. Nah, ini kita langsung aja nih. Oke. A sama dengan 2X. Maka kita bisa ambil A per A kuadrat dikali 2 pangkat 4 16 sama dengan 16 dikali A kuadrat. Maka di sini kita bisa pindah sini berarti A sama dengan 16 kali A kuadrat dikali A kuadrat dikali 16. Oke. A sama dengan 16 A 2 ditambah 2. A sama dengan 16 A pangkat 4. Berarti A per A 4 berarti 1 kurang 4 berarti min 3 sama dengan 256. Sorry, ini 16 kuadrat. Di A berarti seper A pangkat 3 itu sama dengan 256. Nah, di sini masih ada ruang, kita pindahin ke atas ini. Oke. Seper A pangkat 3 berarti kita rubah, berarti ini menjadi 6 pangkat 2. A pangkat min 3 sama dengan ini 16 pangkat 2 256 biar aja. Maka kita A nya itu kita balikan lagi jadi 2 pangkat X, maka 2 pangkat X kali min 3 sama dengan 16 pangkat 2. Maka kita bisa rubah ini menjadi ini 2 pangkat X ya, 2 pangkat X. Berarti ini bisa kita 2 min 3X sama dengan 2 pangkat 4 kali 2 ya kan? Maka kita 2 min 3X itu sama dengan 2 pangkat 8. Oh sorry, 4 kali 2 ya udah 4 kali 8. Maka 2 sama dengan 2 min 3X sama dengan 8. Maka X sama dengan min 8 per min 3 atau X sama dengan min 8 per 3. Inilah jawaban untuk nomor 3. Jawaban itu adalah yang B. Oke, sini aja deh. Ini B. Oke, ini A sama dengan 2X. Oke, itu jawabannya yang B nih jawabannya. Jadi kit pertama kita buat dulu ke perkalian pecahan sederhana dari yang untuk memecah perkalian ini. Kemudian kita pakai permisalan yang A. Kita pakai permisalan supaya kita bisa menemukan hasilnya. Kemudian kita ubah lagi ke faktor semulanya A itu sama dengan berapa. Baru kita manipulasi lagi 2-nya itu menjadi pangkat berapa supaya bisa menemukan faktor habis, 2-nya habis. Oke. Dari sini kita bisa simpulkan. Kemudian kita turunkan pangkatnya 3X min 3X sama dengan 8. Maka X sama dengan 8 per min 3 atau X sama dengan min 8 per 3. Hasilnya sama. Oke. Jawabannya yang B. Kita masuk ke nomor 4. Oke, kita masuk ke nomor 4. Masih tentang eksponen, sifat eksponen. Oke. Yang pertama kita manipulasi 4 menjadi 2 pangkat 2. Maka 2 pangkat 2X dikurang 2 pangkat 2X min 1 sama dengan 6. Maka 2 pangkat X kuadrat dikurang 2 pangkat 2X min 2. Kita rubah dulu sama dengan 6. Maka 2 pangkat X min 2 dikurang 2 pangkat 2X per 2 pangkat 2 sama dengan 6. Maka ini kita bisa buat 2 pangkat X permisalan itu sama dengan A lagi nggak apa-apa. Maka A kuadrat min, ini misalnya jadi A kuadrat juga. Oke, ini kan A kuadrat bisa nih, berarti X pangkat 2 lagi ya kan, per 4 sama dengan 6. Berarti kita bisa ini kalikan sini berarti jadi 4A kuadrat min A kuadrat per 4 sama dengan 6. Maka kita bisa ambil kesimpulan sini jadi 3A kuadrat per 4 sama dengan 6. Maka 3A kuadrat sama dengan 6 dikali 4. 3A kuadrat sama dengan 24. A kuadrat sama dengan 24 dibagi 3 sama dengan 8. Oke, A kuadrat itu kan 2 pangkat X. 2 pangkat X kuadrat sama dengan 8. Maka 2 kita ambil sini 2 pangkat 2X sama dengan 2 pangkat 3. Kita 8 kita manipulasi jadi 2 pangkat 3. Oke. Maka 2 sama dengan 2, 2X sama dengan 3, maka X sama dengan 3 per 2.
Kita masukkan lagi ke dalam ininya 2 pangkat 2x di sini. 2 pangkat 3 per 2 kali 3 per 2. Kita kalikan dulu ini. Berarti 2 pangkat 9 per 4. 2 pangkat 9 per 4 kita bisa rubah 2 pangkat 9 akar 4. Oke. 2 pangkat 9 kita ambil di 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu adalah 5, 32, 64, 128, 256 kali 2 akar 4. 256 kita pangkatkan dengan itu berarti otomatis dia adalah 4. Ya, dia adalah 4 akar 24. Inilah jawabannya. Tapi kita lihat di soal, kembali di soal. Oke, kita rubah ke dalam pangkat 3. Oke. Kita rubah ke dalam pangkat 3 berarti dia adalah 3 kali 3 9, 2 kali 2 4. Berarti di sini ada ikuan apa? 6 ya. Berarti dia X-nya 3 per 2. Berarti di sini 2. Berarti ini kan kalau kita rubah berarti 4 akar 2. Tapi di sini kita rubah jadi 3 kayaknya nggak bisa gitu karena hasilnya 3 per 2. Oke, coba kita pakai cara yang sebelumnya tidak dimanipulasi menjadi 2. Oke, kita rubah 4-nya tidak dimanipulasi. Oke, jadi 4x kita lambangkan dengan A. Otomatis A dikurang A per 1. Sorry, A per 4 sama dengan 6. Oke. Maka 4A min A per 4 sama dengan 6. Maka 3A per 4 sama dengan 6. Maka A 3A sama dengan 6 kali 4. A sama dengan 24 dibagi 3 sama dengan 8. Oke. A-nya 8 kita rubah berarti 4x sama dengan 8. Maka 4x sama dengan di sini kita nggak bisa, berarti di sini nggak bisa ya. Ini kita lihat simpulan tadi ya. Kita tanya 2 pangkat x nih, kenapa hapus? 2 pangkat x otomatis dia 2x kuadrat. Oke, kita rubah jadi 2 pangkat x. 2 pangkat 2x. 2 pangkat 2x sama dengan 2 pangkat 3. Maka saya 2 pangkat 2x sama dengan 8. 2 pangkat 2x sama dengan 3. 2 pangkat 3. Maka 2 sama dengan 2, 2x sama dengan 3x sama dengan 3 per 2. Hasilnya akan sama, oke? Nah, di sini kita lihat 2 pangkat x. Jadi 2x kuadrat ya, otomatis ya 2x kuadrat, oke? Jadi kita bisa ubah yang ini kan 2 pangkat 2 nih. Oke? Kita pindahkan ini jadi akar, kita akarkan coba. Oke? Maka tinggal 2 pangkat x. Kan 4. 2 pangkat x. Dia benar 2 pangkat x. 2 pangkat x sama dengan 2 akar 2. Oke, maka kita kalikan x lagi. Kita kalikan x. X-nya itu tadi 3 per 2. Enggak. Jadi kalau misalnya ini berarti kita kalikan x. X itu berarti kita sama-sama kita kalikan x. Oke, maka saya ada 2x kali x itu sama dengan 2 pangkat akar 2x. Oke. X ini kita rubah jadi 3 per 2. Maka 2 akar 2 dikali 3 per 2 otomatis 2 kali 2 pangkat setengah kali 3 per 2. Oke. Maka di sini 2 kali 1 ditambah ini kita ini dulu. 2 ini kita tambahkan berarti jadi 2 3 per 2 kali 2 3 per 2. 3 per 2. Hasilnya tetap sama ya, sama seperti tadi. Berarti otomatis ini kan karena perkalian jadi 2 pangkat 9 per 4. Oke. Berarti kan ini sama dengan 2 pangkat 9 akan 4 ya kan? Maka dia menghasilkan 29 per 4 itu berarti hasilnya adalah tadi masih sama 256 kali 2 akan 4. Berarti sama dengan 4 akar 2. 4 akar 42 tadi. 4 akar 2. Inilah jawabannya. Tapi di sini kayaknya nggak ada jawabannya. Itu jawaban yang benar, sama seperti cara 1 dan cara 2, hasilnya akan sama. Oke. 4 2 akar 4. Oke.
Kita lanjut ke nomor 5. Oke, kita masuk ke nomor 5. Ini adalah perpangkatan lebih, perpangkatan banyak. Oke, kita langsung kerjakan aja. Kita pakai permisalan lagi. Kita ambil 5 pangkat angka terkecil itu 4016. Kita ambil ini 4016, kita bulatkan. Jadi kita berfokus di 4016, oke? Berarti ini 22 dikurang 16 berapa? 22 kurang 16 itu 6, ya kan? 5 pangkat 6 dikurang 5 pangkat 8 kurang 2, 6. 8 dikurang 6, 2 per 5 pangkat 4016 dikali 5 pangkat 4 dikurang 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 sama dengan 1. Oke, langsung kita kerjakan ke sini. Habis nih ya kan? Habis 5 pangkat 4016 nya habis. Maka kita ambil di sini 5 pangkat 6 itu berarti 25 pangkat 3 dikurang 25 per di sini 5 pangkat 4 berarti 25 pangkat 2 dikurang 1. Oke. Dari sini bisa kita kelompokkan lagi 25. Bisa kita kelompokkan lagi 25 pangkat di sini 3 berarti jadi 25 pangkat 2 dikurang 25 1 per di sini 25 nya nggak bisa, berarti otomatis kita rubah 25. Ini bisa jadi 25 pangkat 0. Oke, 25 kali 25 pangkat 2 dikurang 25 sebelum jadi itu adalah 1 enggak 0. Oh sorry, 25 kali berapa yang hasil 1 itu berarti sama dengan 25 pangkat 0. Berarti otomatis dia menjadi tetap 25 pangkat 0 ya, sama 25 pangkat min 1. Oke, 25 pangkat min 1 boleh lah, 25 pangkat min 1 boleh. Oke, hasilkan 1 ini. Oke, maka ini habis otomatis tinggal 25 kuadrat dikurang 1 per 25 dikurang 1 per 25. Maka kita bisa simpulkan sini 625 dikurang 1 per 25. Kita ambil langsung 25 kali 25, 625 dikurang 1 per 25 per 25. Oke, maka saya adalah 624 per 624 per 25. Maka kita bagi habis, maka saya adalah 1 per 25. Di sini jawabannya ada nggak nih jawabannya? Oh ternyata nggak ada, otomatis di sini adalah 1 per 25. Karena kalau kita lihat sini 624 dikali 25 per 624. Oh sorry, 25. Sama dengan 25. Jawabannya ada 25, itu jawabannya yang D. Oke, ada jawabannya, sorry berarti. Jawabannya yang D. Itu untuk nomor 5. Kita masuk ke nomor 6. Oke, kita masuk ke nomor 6. Kita masuk ke perpangkatan, sistem operasi perpangkatan. Oke. A pangkat B itu sama dengan 2 pangkat 20 dikurang 2 pangkat 19. Kita pakai permisalan lagi nih. A pangkat B sama dengan 2 pangkat 19. Kita kalikan 2 kurang 1. Ya kan? Maka A pangkat B itu sama dengan 2 pangkat 19 dikali 2 pangkat 1. Ini perpangkatan, masuk perpangkatan, sorry. 2 pangkat 19 2 pangkat 1 dikurang 2 pangkat 0. Hasilnya begitu. Oke. Maka ini otomatis 2 dikurang 1 sama dengan 1. Maka kita ambil A pangkat B itu kan sebenarnya ketemu 2 pangkat 19. Berarti A nya sama dengan 2, B nya sama dengan 19. Maka nilai A ditambah B itu sama dengan 2 ditambah 19. Maka hasilnya adalah 21. Itulah jawabannya. Jawabannya yang 21 itu jawabannya yang D. Oke. Ini cara mengerjakan nomor 6. Kita masuk ke nomor 7. Oke, kita masuk ke nomor 7. Jadi di sini kita gabungan antara eksponen dengan fungsi komposisi. Oke. Jadi langsung aja kita ambil di sini 2 pangkat 2x plus 2x plus 1 dikurang 3 per 2 pangkat x plus 3. Ini kita manipulasi dulu jadi 2 pangkat x. Maka 2 pangkat x kuadrat ditambah 2x kali 2 dikurang 3 per 2 pangkat x plus 3. Misal 2 pangkat x sama dengan A lagi.
Maka kita bisa ambil, maka jadi A kuadrat plus 2A min 3 per A plus 3. Maka di sini kita bisa ambil plus 2 min 3, otomatis kita bisa ambil A min 3, plus 3 A min 1. Maka jadi A min 3 A plus 1, 3 kurang 1 2 2A, otomatis 3 kali min 1 min 3, berarti ini sesuai dengan di bawah ya, per A plus 3. Ini kan habis. Maka tinggal A min 1. Kita balikan lagi dengan 2 pangkat X sama dengan min 1. 2 pangkat X min 1. Inilah jawabannya. Kita balikan lagi A sama dengan 2 pangkat X. Maka saya ada 2X min 1 di sini, jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor terakhir. Oke, kita masuk soal nomor 8 atau soal nomor terakhir. Di sini kita ambil di persamaan kuadrat dan persamaan eksponen. Jadi kita nyatu ini. Kita ubah dulu jadi manipulasi 2 pangkat X, maka 2 pangkat X kuadrat dikurang 3 kali 2 pangkat X kali 2 ditambah 8 sama dengan 0. Ini kita kalikan jadi 6 min 2X. Kemudian ini jadi 2X kuadrat. Kemudian yang ini jadi plus 8 sama dengan 0. 2X kita lambangkan dengan A, maka A kuadrat min 6A. Ini jadi A, ini jadi A. Oke, plus 8 sama dengan 0. Ingat kata kunci yang ada di persamaan kuadratku materi sebelumnya, kalau seandainya B-nya negatif, C-nya positif, otomatis faktor dari kedua buah akar-akar itu adalah negatif dan hasil akar-akarnya adalah positif. Oke, berarti 6, 8 berarti 4, 4 dan 2, berarti otomatis A min 4 A min 2 sama dengan 0, berarti A min 4 sama dengan 0, maka A sama dengan 4. A kita manipulasi lagi di 2 pangkat X sama dengan 4, maka 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 2, maka X sama dengan 2, atau A min 2 sama dengan 0, maka A sama dengan 2, 2 pangkat X sama dengan 2, X sama dengan 1. Oke, inilah jawabannya, X sama dengan 2 atau X sama dengan 1, jawaban yang A. Itu untuk menyelesaikan soal nomor 8. Jadi kita harus memahami dulu persamaan kuadrat, baru kita memahami persamaan eksponen untuk mengerjakan ini. Kita harus memahami dulu sifat-sifat dasar dari eksponen dan persamaan eksponen. Cuma di sini aku bahasanya sistem eksponennya, untuk pembahasan persamaan eksponen di pembahasan selanjutnya. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang materi eksponen. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikuti terus video aku selanjutnya. See you next time my video.